Halo sahabat Genius, kembali lagi bersama kita di channel Genius Maksta. Nah, baru-baru ini ada video viral tentang pembulian seorang siswa oleh teman-temannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas video pembulian tersebut, mulai dari keterkaitannya dengan HAM dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Mari kita simak video berikut ini. Kembali lagi bersama saya, Siti Valentia di berita terkini yang memberikan informasi terkini dan aktual. Terdapat video yang memperlihatkan seorang siswa yang dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya. Ini dia culunnya, guys. Anak culun gak usah sekolah di sini. Video tersebut diupload dan menjadi viral di media sosial. Kemudian pada Minggu 27 November 2022, terdapat rekaman CCTV yang memperlihatkan pembunuhan. Pelaku pembunuhan tersebut adalah korban bully yang ingin membalaskan dendamnya kepada korban yang merupakan pelaku pembulian. Korban pembunuhan itu mendapatkan 100 tusukan di badannya dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui korban bersama temannya yang juga merupakan pelaku pembulian itu berhasil kabur. Pelaku pembunuhan tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di polsek setempat dan untuk diproses. Sekian berita terkini, sampai jumpa dan terima kasih. Bagaimana teman-teman sudah lihat videonya? Nah, jadi pembulian merupakan suatu bentuk penindasan terhadap kaum yang lebih lemah oleh kaum yang lebih kuat. Pembulian ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah, namun juga bisa terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Pembulian ini merupakan salah satu pelanggaran HAM. Pembulian sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pembulian fisik secara langsung. Pembulian fisik secara langsung ini adalah bentuk pembulian yang melibatkan fisik, seperti memukul si korban pembulian atau menjambak rambut dari korban pembulian. Kemudian ada pembulian verbal secara langsung. Pembulian verbal ini merupakan jenis pembulian yang menggunakan kata-kata untuk menindas korban, seperti ejekan, makian, dan ejekan-ejekan atau sebutan-sebutan yang menjelekkan si korban. Kemudian ada pembulian non-verbal secara langsung. Pembulian non-verbal secara langsung ini yaitu pembulian yang menggunakan gerakan atau tingkah laku untuk mengejek sang korban. Kemudian ada pembulian non-verbal secara tidak langsung. Sama dengan pembulian non-verbal secara langsung, namun berbeda di penyampaiannya yang secara tidak langsung. Kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan pembulian yang terjadi di media sosial. Kemudian ada pembulian secara seksual. Pembulian secara seksual ini merupakan pembulian yang melibatkan alat kelamin atau bagian-bagian sensitif dengan memberikan kontak kepada bagian-bagian tersebut sehingga korban merasa tidak nyaman. Pada dasarnya, HAM berarti setiap manusia memiliki hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tinggal, dan lainnya. HAM sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, property rights. Setiap individu mendapatkan kebebasan untuk berpendapat, memeluk agama apapun, serta mendapatkan kebebasan untuk berorganisasi. Yang kedua, property rights atau hak asasi ekonomi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sesuatu, menjual atau membeli barang atau jasa. Yang ketiga, rights of legal equality. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pengayoman sama sesuai dengan keadilan hukum. Yang keempat, political rights. Setiap individu mendapatkan kesempatan untuk bebas berpolitik atau mendapatkan kebebasan untuk memberikan kritik atau saran. Yang kelima, social cultural rights. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pendidikan yang dimau, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir, procedural rights. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Nah, pembulian adalah salah satu pelanggaran HAM yang berjenis person right, karena pembulian menyiksa salah satu pihak yang menyebabkan pihak tersebut tertindas dan tidak bisa bebas.
Contoh kasus pembulian di daerah Tasikmalaya, terjadi kasus pembulian atau perundungan di daerah Tasikmalaya yang membuat korban meninggal dunia. Korban tersebut mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang membuat korban tersebut meninggal dunia. Penyesuaian kasus tersebut diselesaikan oleh pihak berwajib. Para pelaku harus diawasi dalam pengawasan Bapas. Pembinaan turut dilakukan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan pembulian tersebut terjadi? Yang pertama, adanya anak yang mempunyai kontrol diri yang rendah, yang berarti anak tersebut tidak bisa mengendalikan emosi tersebut. Lalu yang kedua, adanya supporter, yang berarti membuat, mendukung atau mensupport pembulian tersebut untuk memiliki kekuatan atau yang paling berkuasa di antara anak-anak yang lain. Lalu yang ketiga, adanya kebijakan sekolah yang mempunyai sekolah tersebut tidak memiliki pengawasan yang ketat atau keamanan yang rendah. Lalu yang keempat, media massa yang mempunyai konten-konten kekerasan dan membuat anak tersebut untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu yang terakhir, adanya faktor keluarga yang membuat keluarga tersebut tidak harmonis atau selalu bertengkar. Pembulian merupakan tindakan yang sangat berdampak pada mental dan masa depan anak yang harus dihentikan. Berikut adalah cara-cara pencegahannya. Yang pertama, pencegahan melalui anak. Anak harus diberi pengetahuan tentang apa itu pembulian dan bagaimana cara melawan jika terkena pembulian tersebut. Selain itu, anak juga harus diberi edukasi tentang bagaimana cara membantu bila terdapat seseorang yang menerima pembulian. Yang kedua, pencegahan melalui keluarga. Orang tua sangat berdampak pada kehidupan anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus menanamkan nilai-nilai keagamaan, rasa percaya diri, mengajarkan etika, dan mendampingi konsumsi internet dan bahan bacaan anak. Yang ketiga, pencegahan melalui sekolah. Pihak sekolah wajib untuk menyediakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan anti-bullying. Hal tersebut dapat dimulai dengan adanya komunikasi antar guru dan murid, adanya komunikasi dengan orang tua murid, dan adanya bantuan untuk murid yang menerima pembulian. Yang keempat, pencegahan melalui masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat berdampak bagi sikap anak-anak yang ada. Maka dari itu, kita harus membangun lingkungan masyarakat yang peduli terhadap anak dan anti-bullying. Yang kelima, rehabilitas. Tindakan rehabilitas merupakan pemulihan terhadap pelaku dan korban bullying. Tindakan ini bertujuan agar pelaku dan korban bullying dapat kembali bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Cindy. Kali ini kita akan lanjut belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dua sudut dalam trigonometri. Di video sebelumnya, kita sudah belajar rumus-rumus apa saja yang digunakan dalam materi ini. Nah, kalian pasti masih bingung bagaimana sih penerapannya? Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut saja belajar bersama dengan menggunakan contoh soal. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Lalu mari kita tulis diketahui ini. Dari soal ini diketahui jarak Yoni dengan gedung pengadilan itu adalah 24 meter. Lalu yang diketahui tadi adalah sudut elevasi. Ini ya, 16 derajat sudut elevasinya. Lalu di sini juga diketahui tinggi Yoni. Nah, tinggi Yoninya itu adalah 1,5 meter. Nah, lalu di sini apa sih yang ditanya dari soal ini? Bantulah Yoni mencari ketinggian gedung pengadilan jika tinggi Yoni adalah 1,5 meter. Berarti yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa ketinggian dari gedung pengadilan itu? Mari kita tulis. Kakak tulis dengan ayat. Nah, langsung saja kita jawab ya. Untuk mencari tinggi gedungnya, kita perlu mengetahui tinggi X-nya dulu. Nah, untuk mencari tinggi X, kita perlu menggunakan rumus tan, yaitu rumus tan itu kan depan bagi samping. Jadi karena itu kita pakai tan. Kita pertama mencari hasil dari tan 16 derajat. Nah, untuk mencari hasil dari tan 16 derajat itu, daripada kita menggunakan kalkulator, kita langsung saja menghitung manual dengan menggunakan rumus
pengurangan dua sudut pada 8. Nah, 16 itu hasil pengurangan dari sudut 53 dikurangi 37. Nah, langsung saja kita tinggal masukkan ke rumusnya. Kan 53 derajat dikurangi tan 37 derajat per 1 tambah tan 53 derajat dikali tan 37 derajat. Lalu kita langsung saja masukkan nilainya dari tan 53 itu adalah 4 per 3. Lalu tan 37 itu adalah 3 per 4. Jadi dikurangi 3 per 4 per 1 tambah 4 per 3 dikali 3 per 4. Ini kita bisa coret. Maka untuk menguranginya kita perlu menyamakan penduduknya dengan mengalihkan 3 dan 4. Perkalian adalah 12. Lalu 12 dibagi 3 adalah 4. Maka 4 kali 4 adalah 16. Lalu dikurangi 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi kurang 9 per ini tadi kita sudah cari, maka hasilnya menjadi 1. 1 tambah 1. Nah, 16 dikurangi 9 adalah hasilnya 7. Jadi 7 per 12 per 1 tambah 1 adalah 2. Nah, hasilnya adalah 7 per 24. Hasil dari tan 16 derajat adalah 7 per 24. Nah, mari kita lanjut. Mari kita cari X-nya karena tan 16 tadi sudah diketahui ya. Tinggal gunakan persamaan tan 16 derajat sama dengan tan itu rumusnya adalah 4 dibagi samping. Lalu kita 16-nya kita ganti dengan 7 per 24 sama dengan bagian depannya adalah X. Lalu bagian sampingnya adalah 24. Ini kita kalikan silang, jadi 7 kali 24 nah, X dan X kali 24. 7 kali 24. Lalu 24-nya kita pindah menjadi 7 kali 24 per 24. Nah, ini kita langsung saja coret saja 24. Maka X-nya adalah 7 meter. Nah, setelah kita mengetahui tinggi X-nya, maka kita bisa mencari tinggi gedung pengadilannya dengan H sama dengan X ditambah tinggi unit 1,5 meter. Lalu kita masukkan X-nya adalah 7 sama dengan tambah 1,5 sama dengan 8,5 meter. Jadi tinggi gedung pengadilan itu adalah 8,5 meter. Nah, itu adalah pembahasan dari contoh soal penerapan penjumlahan dan pengurangan dua sudut dalam trigonometri. Nah, matematika itu mudah dan menyenangkan kan?